saya dengan NIM 25117445052 dari kelas 2025B. Gimana nih kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga baik semua ya. Teman-teman, pernah gak sih teman-teman kepikiran dari mana sih air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, jawabannya, air itu berasal dari lingkungan sekitar kita yang disediakan oleh alam. Nah, menarik ya. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar IPA yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu sumber daya alam. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu sumber daya alam, apa aja jenisnya, dan mengapa sih kita harus bijak menggunakan sumber daya alam. Jadi, pastikan nonton sampai akhir. Nah, pertama-tama, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud sumber daya alam itu? Nah, singkatnya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia ini kan makhluk yang tidak dapat hidup sendirian ya. Jadi manusia itu perlu udara untuk bernafas, lalu perlu tumbuhan dan hewan untuk makan, memerlukan energi juga untuk menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, dan lain sebagainya. Berdasarkan komponennya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, yang pertama, yang hayati atau biotik itu adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang dihasilkan oleh makhluk hidup, seperti tumbuhan dan juga hewan. Nah, kalau yang non-hayati atau abiotik adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar dan berasal dari benda mati. Contohnya ini, sinar matahari, terus habis itu ada air, angin, tanah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa sih Kak artinya itu? Nah, artinya adalah sumber daya alam yang tidak akan habis atau dapat diproduksi dengan waktu yang relatif cepat. Bingung nih, apa sih contohnya Kak? Nah, contohnya itu yang pertama ada tumbuhan dan hewan. Melalui proses perkembangbiakan dan juga pertanian, jumlah mereka ini tidak akan habis. Nah, contoh yang kedua itu ada air. Nah, air yang ada di atas permukaan bumi ini tidak akan habis karena melalui proses siklus air atau siklus hidrologi. Nah, selanjutnya ada udara yang kita hirup setiap hari. Ada juga sinar matahari yang setiap harinya menyinari kita. Jenis selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis ini kebalikan dari yang sudah kita bahas tadi. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya itu terbatas dan dapat habis di kemudian hari. Mengapa? Karena sumber daya alam ini pembentukannya memakan waktu yang sangat lama, bisa ratusan bahkan jutaan tahun. Contoh yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang kita gunakan untuk bensin dan juga solar, serta batu bara untuk pembangkit listrik. Selain itu, ada juga barang tambang mineral dan juga logam seperti emas, ada juga aluminium, dan juga tembaga. Nah, karena proses pembentukannya yang memakan waktu yang sangat lama, jadi kita harus menghematnya dan juga mulai memikirkan energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Teman-teman, bayangin kalau manusia mengambil semua isi yang ada di alam tanpa memikirkan masa depan.
hutan akan gundul, hewan kehilangan tempat tinggal, terjadi banjir, longsor, dan juga kekeringan. Maka dari itu, kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Caranya mudah dan juga dapat dimulai dari diri sendiri. Yang pertama adalah hemat listrik dengan cara mematikan lampu dan juga mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Yang kedua adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan plastik dan juga membiasakan diri untuk melakukan daur ulang. Dengan kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Nah, itu tadi materi sumber daya alam yang sudah aku sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.